Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Saingi Inter Milan, AC Milan resmi lempar tawaran pertama untuk Giorgio Scalvini. AC Milan disebut-sebut mulai mengganggu Inter Milan dalam perburuan bintang muda Atalanta, Giorgio Scalvini, setelah pemain muda Atalanta tersebut belakangan jadi primadona di kalangan klub besar jelang bursa transfer Januari 2023. Klub yang pertama mengincar pemain belakang berumur 19 tahun ini adalah Inter Milan yang memang mencari pemain baru di posisi tersebut. Pasalnya Inter Milan kemungkinan akan melepas dua pemain, yaitu Milan Skriniar dan Steven De Vrij yang akan habis kontrak pada bursa transfer musim panas 2023. Kemudian baru-baru ini tersiar kabar jika AC Milan ternyata juga meminati sang pemain dan siap bersaing dengan Inter Milan. AC Milan saat ini memang masih memiliki beberapa pemain yang tergolong belia seperti Pierre Kalulu dan Malik Thiaw yang belakangan kerap mengisi skuad inti asuhan Stefano Pioli. Hanya saja ada beberapa pemain yang sudah mulai menua seperti Simon Kjaer dan pemain yang angin-anginan seperti Matteo Gabbia yang harus dicari pelapisnya. Dan tentu saja Giorgio Scalvini adalah pemain yang tepat untuk didatangkan AC Milan pada bursa transfer Januari 2023 nanti. Di sisi lain, Atalanta disebut akan memberikan harga mahal, mengingat Giorgio Scalvini adalah salah satu aset berharga milik klub. Belakangan, menurut Transfermarkt, nilai Scalvini sebenarnya mencapai 20 juta euro pada 2022 dan termasuk nilai yang tinggi untuk pemain muda. AC Milan yang baru saja membeli salah satu bek muda Malik Thiaw dengan harga 7 juta euro dari Schalke 04 di bursa transfer musim panas 2022 lalu tentu saja menganggap nilai ini adalah sesuatu yang sulit, mengingat nilai Scalvini cenderung tinggi untuk seorang pemain muda. Namun jika melihat kebutuhan AC Milan untuk pemain muda, bukan tidak mungkin dana besar akan keluar untuk mendatangkan Giorgio Scalvini dari Atalanta. Seperti dilansir dari Tutto Mercato yang dikutip dari Indosport.com, AC Milan bahkan dikabarkan sudah melepas tawaran perdana untuk mendatangkan Scalvini dari Atalanta dengan harga 30 juta euro. Tentu saja harga ini adalah hitungan yang tepat dan berada di atas nilai pasar pemain dengan nilai investasi yang cenderung tinggi. Harap-harap cemas kesembuhan Mike Maignan, AC Milan pastikan satu kiper baru. AC Milan nampak seperti harap-harap cemas menunggu kiper utama Mike Maignan meski bakal kedatangan Marcos Portiolo sebagai pelapis. AC Milan memang menghadapi dilema dengan posisi kiper inti yang belakangan hilang karena cedera. Seperti diketahui bersama, jika AC Milan kehilangan sang kiper utama Mike Maignan karena cedera yang kemudian menyebabkan sang pemain gagal tampil di Piala Dunia 2022. Sebenarnya cedera Mike Maignan ini bukanlah yang pertama kali terjadi dan sempat muncul di kompetisi musim 2021-2022. Kala itu Mike Maignan juga absen dari pertandingan AC Milan jelang akhir tahun dan sempat membuat tim asuhan Stefano Pioli kelimpungan. Kehadiran kiper senior Rumania, Ciprian Tatarusanu bahkan tidak bisa melapis Mike Maignan sehingga membuat AC Milan harus takluk dari para pesaingnya di Serie A. Kondisi ini serupa dengan apa yang dialami Rossoneri di gelaran musim 2022-2023 karena harus kehilangan Mike Maignan di beberapa partai jeda Piala Dunia 2022. Kondisi ini kabarnya membuat AC Milan mulai berpikir harus mencari penjaga gawang baru yang levelnya bisa dibilang setara dengan kiper utama. Dilansir dari Mediaset yang dikutip dari Indosport.com, AC Milan dikabarkan memberikan tenggat waktu 2 pekan untuk menunggu kesembuhan Mike Maignan. 2 pekan ini akan membuat Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk membeli penjaga gawang baru. Belakangan Milan disebut akan berbicara dengan Atalanta untuk mendatangkan kiper Marcos Portiello. Dan kebarnya AC Milan punya kesepakatan dengan Ladea untuk mendatangkan Portiello yang kontraknya segera habis di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Di sisi lain, AC Milan akan melepas kiper senior asal Rumania, Ciprian Tatarusanu yang tak diperpanjang kontraknya. Tatarusanu sendiri akan habis kontrak bersama dengan tim asuhan Stefano Pioli pada bursa transfer musim panas 2023 nanti.
Marco Sportiello sebelumnya pernah bermain untuk beberapa klub Liga Italia seperti Fiorentina dan Frosinone. Dan kini Sportiello akan bermain untuk AC Milan sebagai pelapis penjaga gawang utama Mike Maignan. Timo Bakayoko bisa dilego ke klub Turki. Salah satu prioritas utama AC Milan untuk bulan Januari nanti adalah memulangkan kembali gelandang bertahan Timo Bakayoko yang bisa pindah di Turki untuk bergabung dengan Adana Demirspor. Gelandang Prancis berusia 28 tahun itu kembali ke Rossoneri tahun lalu dari Chelsea dengan kontrak pinjaman 2 tahun dengan kewajiban bersyarat untuk membeli dengan klausul per lampir. Bakayoko sendiri belum tampil sekalipun di musim ini dan Milan putus asa dengan memotong gaji bersih 3 juta euro per musim yang dimilikinya. Seperti dilansir Daniel Longo dari calciomercato.com yang dikutip dari berita Milan.com, AC Milan akan duduk bersama perwakilan Bakayoko dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan rencana jendela transfer Januari. Pemain Prancis itu menolak beberapa tawaran di musim panas kemarin, tetapi sekarang telah terbuka untuk meninggalkan klub di bulan depan. Adana Demirspor yang dilatih Vincenzo Montella disebut sangat tertarik untuk mendatangkan Bakayoko jika sang gelandang hengkang AC Milan dapat mengurangi anggaran gajinya dan bisa dialihkan untuk menaikkan tawaran gaji bagi Ismail Bennacer dan Rafael Leao. Stefano Pioli siapkan peran khusus untuk Charles De Ketelaere di paruh kedua musim ini. Rossoneri ingin menghidupkan kembali karir Charles De Ketelaere di San Siro dengan Stefano Pioli telah mengonfirmasi bahwa bintang muda Belgia itu juga akan digunakan sebagai penyerang tengah di paruh kedua musim ini. Charles De Ketelaere adalah rekrutan besar AC Milan di musim panas kemarin, tetapi bintang muda Belgia itu gagal membuktikan bahwa dirinya layak dibanderol 35 juta euro. Sejauh ini ia hanya menghasilkan 1 assist dalam 18 penampilan dan akhirnya posisinya di starting 11 Milan kembali tergeser oleh Brahim Diaz dan Rade Krunic. Pelatih AC Milan Stefano Pioli dan Direktur Paolo Maldini telah menegaskan kembali bahwa mereka tidak terburu-buru, mengetahui bahwa butuh waktu untuk beradaptasi dengan budaya baru dan klub baru yang besar, terutama untuk pemain muda. Tidak mengherankan mengingat baik Sandro Tonali dan Rafael Leao mengalami musim debut yang mengecewakan di Milan, tetapi mereka terus merasakan kepercayaan klub dan sukses menunjukkan peningkatan yang stabil di tahun-tahun berikutnya. Stefano Pioli telah menyiapkan strategi khusus bagi pemain berusia 21 tahun itu, mengubah perannya di beberapa pertandingan di paruh kedua musim ini. De Ketelaere didatangkan untuk menjadi nomor 10 baru AC Milan, gelandang serang yang bermain di belakang penyerang tengah klasik. Namun selama waktunya di klub Brugge, Charles De Ketelaere mencetak 16 gol dalam 48 pertandingan bermain sebagai penyerang tengah, peran yang terkadang juga dia tutupi bersama tim nasionalnya. Dalam wawancara terakhirnya dengan Gazzetta, Pioli menegaskan akan mencoba De Ketelaere dalam menyerang, terutama melawan tim yang bertahan dengan 5 pemain, berusaha untuk tidak memberikan poin referensi kepada lawan-lawannya. Ini bisa berarti bahwa peluang baru untuk bersinar mungkin sudah dekat bagi De Ketelaere, mengingat Ante Rebic adalah satu-satunya penyerang tengah yang tersedia saat ini. Zlatan Ibrahimovic dan Divock Origi cedera, dan Oliver Giroud akan kembali pada akhir bulan setelah bermain di final Piala Dunia untuk Prancis. Lawan AC Milan selanjutnya Salernitana menggunakan formasi 3-5-2 yang menjadi 5-3-2 saat tim bertahan. Ini akan menjadi kesempatan pertama bintang muda Belgia untuk membuktikan kemampuannya dalam peran baru yang telah disiapkan oleh Stefano Pioli. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.